Jaksa menyapa sahabat masyarakat, membuka diri, wujudkan sinergi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar Radio Suara Kudus di mana saja Anda berada. Kali ini kita sudah berada di acara talk show bersama Kejaksaan Negeri Kudus. Dan pagi hari ini pastinya telah hadir di studio Radio Suara Kudus. Ada dua narasumber kita untuk pagi hari ini, Mas Bayu. Kita langsung sapa saja. Yang pertama ada Bapak Arga Maramba. Selamat pagi Bapak. Selamat pagi. Sehat Bapak? Sehat. Alhamdulillah sehat. Yang kedua ada Bapak Bagus Ahmad. Selamat pagi Bapak. Selamat pagi Mbak. Ini warga Kudus semuanya, Mas Mbak dan Mbak Yu. Salam sehat, salam semangat untuk kita semua. Baik. Mungkin Pak Arga ingin menyapa juga karena Mas Mbak yang ada di rumah yang mungkin mengikuti talk show kita di pagi hari ini, silakan. Iya, sedikit saja mungkin. Salam sehat juga dari kami, keluarga besar Kejaksaan Negeri Kudus buat pendengar Suara Kudus ya, berada. Untuk lebih mengenalkan kejaksaan, mungkin hari ini kami ini ya Pak ya, kita bekerja sama dengan Suara Kudus untuk lebih apa sih kejaksaan, apa sih ini, jadi hari di sini dengan Suara Kudus. Oke, baik. Nah, Mas Bayu, pagi hari ini kita akan membahas seputar optimalisasi pembentukan posko pemilu kejaksaan guna meminimalisasi AGHT pada tahapan pemilu dalam rangka mensukseskan pemilu 2024. Nah, jadi tema kita pagi hari ini juga perkenalkan Mas Bayu nih. Dan mungkin Bapak Arga dan Bapak Bagus nanti akan memberikan penjelasannya tentang Mas Bayu posko pemilu di Kejaksaan Negeri Kudus. Bagaimana awal mula bisa ada posko pemilu nih Pak di Kejaksaan Negeri? Iya, mungkin sedikit menjelaskan ya Pak ya. Jadi di bulan Oktober sebelumnya kita sudah membuat posko pemilu di Kejaksaan Negeri Kudus. Posko pemilu sendiri di Kejaksaan itu tidak di Kejaksaan Negeri Kudus saja Pak. Jadi berdasarkan petunjuk dari pimpinan kemarin, di setiap kabupaten, provinsi dan di pusat sendiri ada posko pemilu. Jadi tujuan dibentuknya posko pemilu di Kejaksaan, khususnya di Kejaksaan Negeri Kudus ini untuk optimalisasi satu posko pemilu. Yang kedua untuk meminimalisir AGHT. AGHT mungkin semua orang sudah tahu apa itu sebenarnya, ancaman gangguan atau tanda tangan di pemilu 2024 nantinya. Terus ya dengan kita meminimalisir AGHT itu diharapkan bisa suksesnya pemilu 2024 tanpa adanya gangguan. Baik, mungkin Pak Bagus ingin menambahkan, silakan. Ya, terima kasih Mas Mbak. Pesta demokrasi yang ada di Indonesia ini akan berlangsung di tahun 2024 secara serentak, yakni pemilu pada tanggal 14 Februari 2024, pemilihan presiden, wakil presiden, ketua DPR, DPRD, dan DPD. Nah, untuk bertepatan lagi di 27 November 2024, kalau nggak salah, itu ada pemilihan pilkada, pemilihan kepala daerah khusus di Kabupaten Kudus. Nanti akan di pemilihan bupati dan wakil bupati. Maka dari itu, untuk persiapan semuanya, kami lembaga penegak hukum khususnya Kejaksaan Negeri Kudus membuka posko, namanya aja posko, pos komando atau pos koordinasi, menerima semua informasi baik pengaduan dan informasi yang berkaitan dengan pelanggaran seperti pelanggaran hukum, pelanggaran yang berkaitan dengan AGHT, ancaman, gangguan, hambatan, tantangan. Maka dari itu, pimpinan pusat memberikan instruksi kepada beberapa daerah untuk membuat posko di setiap kabupaten kota, atau setiap di Kejaksaan Negeri. Gitu ya. Baik, jadi memang posko pemilu tidak hanya di Kejaksaan Negeri saja ya Pak ya? Iya. Oke, baik. Untuk tahapan-tahapan pemilu nih, mungkin Mas Bayu di rumah yang masih awam sekali ya, belum tahu dari awal tahapannya seperti apa sampai dengan pemilu nanti nih. Ya. Jadi
salah satu fungsinya posko pemilu juga itu kan, buat siapa tahu ada masyarakat yang apa sih tahapannya ini kan, tahapan kadang orang juga nggak terlalu memperhatikan. Jadi di tahapan di tanggal per hari ini itu sudah penetapan partai peserta pemilu, gitu kan. Kalau tidak salah, nggak salah sih, jadi penetapannya di Komisi Pemilihan Umum itu ada 17 parpol. Mungkin bagi yang mendengarkan berita mungkin ada satu yang juga di bawah situ ya Partai Umat, kita belum tahu tidak lanjutnya bagaimana, apakah ada hasilnya apa enggak. Cuma dalam tentang waktu ini di 14 Desember kemarin itu penetapan partai peserta pemilu, nanti di 1 Januari baru penetapan daerah pemilihan gitu lah. Januari. Kalau pemilihannya nanti kan di bulan 2 Februari ya 2024 ya, presiden, anggota DPR RI, kabupaten, DPD, November baru pilkadanya. Oke, baik, Mas Bayu. Jadi memang sebenarnya ini bertujuan untuk mengoptimalisasikan posko pemilu tadi, terus juga mungkin untuk Mas Bayu atau masyarakat umum yang memang belum tahu tahapannya, jadwalnya pemilu juga ya Pak ya. Dan mungkin untuk landasan ataupun dasar hukumnya ada juga ya Pak. Silakan Pak Bagus, mungkin apa Pak? Harga. Mas Bagus. Ya. Tentunya para penegak hukum khususnya kejaksaan dalam hal melakukan tindakan seperti tindakan penegakan hukum dan tindakan-tindakan lainnya didasarkan pada aturan atau norma hukum, bahwa hal ini tertuang untuk khusus posko pembentukan posko pemilu. Ada beberapa aturan. Yang pertama, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu. Kemudian undang-undang yang ada di Kejaksaan, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 sebagaimana perubahan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan, bahwasanya salah satu tugas pokok fungsi yang ada dimiliki Kejaksaan adalah memelihara keamanan dan ketertiban umum dalam semua lini aspek, misalnya di Polek, Sosbud, Hankam, ideologi, politik, sosial, ekonomi, dan pertahanan keamanan yang dimiliki oleh Kejaksaan. Nah, maka dari itu kami ada beberapa aturan yang mengatur yang tadi sudah disampaikan. Aturan dari pemerintah memberikan instruksi kepada jajaran Kejaksaan Tinggi maupun Kejaksaan Negeri yang ada di wilayah Indonesia. Selain itu juga Kejaksaan dalam tim terpadu juga ada namanya pembentukan sentra penegakan hukum terpadu yang terdiri dari yang pertama kepolisian, kejaksaan, dan Bawaslu. Tugas fungsinya seperti apa? Nah, dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu, bahwasanya setiap tahapan khususnya pasal yang ada undang-undang tersebut memberikan ancaman pidana apabila ada pelaku yang melakukan pelanggaran terkait tindak pidana pemilu khususnya. Maka dari itu dibentuklah sentra penegakan hukum terpadu. Selain ada posko pemilu, Kejaksaan terlibat secara langsung, secara aktif dalam tim sentra penegakan hukum terpadu yang intinya menyamakan persepsi atau pemahaman dari beberapa instansi kepolisian maupun Bawaslu dalam rangka penuntasan permasalahan pelanggaran hukum pidana pemilu. Oke, baik, Pak Arga mungkin ingin menambahkan, silakan. Ya, jadi di salah satu sisi posko pemilu ini ya peran serta Kejaksaan untuk mensukseskan pemilu. Jadi bukannya nanti tumpang tindih ya Pak ya. Ada Bawaslu, ada Gakumdu, ada posko pemilu. Di posko pemilu ini sendiri kita juga bisa menerima laporan dari masyarakat. Seperti biasa kalau di bidang intelijen, semua laporan yang masyarakat kirim ke kami akan kami tindak lanjuti, baik itu di Polres, Sosbud, Hankam, semuanya bisa. Tapi nanti ketika dia pengaduannya ke posko pemilu, nanti kami akan telah dulu. Kami akan melakukan polda atau polbaket. Ketika memang ada permasalahan di situ yang mengenai pemilu, kita akan serahkan ke Gakumdu, gitu kan, untuk ditindaklanjuti atau bagaimana, gitu kan, nanti penyelesaiannya di Gakumdu. Jadi tidak nanti
posko pemilu ini yang langsung kejaksaan yang ini tidak. Langsung ada prosesnya gitu ya, step by stepnya ya pastinya. Oke deh, baik Mas Bayu. Masih panjang dan masih banyak lagi yang akan kita bahas di talk show kali ini bersama Kejaksaan Negeri Kudus, masih tentang posko pemilu yang ada di Kejaksaan ya Pak ya. Dan pastinya untuk mensukseskan pemilu 2024. Baik Mas Bayu, kita akan kembali lagi, tapi kita jeda dulu. Untuk Mas Bayu yang ingin bertanya, silakan bisa via telepon di 434 900 atau di 0858 038 68788. Jaksa menyapa sahabat kita semua. Selamat malam suara Kudus, radio yang Kudus, masih bersama Likan Mas Bayu. Kita masih di talk show bersama Kejaksaan Negeri Kudus. Masih membahas seputar optimalisasi pembentukan posko pemilu kejaksaan guna meminimalisasi AGHT pada tahapan pemilu dalam rangka mensukseskan pemilu 2024. Dan masih bersama Bapak Arga ya, maaf, Bapak Arga Maramba selaku Kepala Seksi Intelijen dan Bapak Bagus Ahmad selaku Jaksa Fungsional. Nah Bapak, tadi juga sudah dijelaskan kepada masyarakat dan Mas Bayu nih ya tentang landasannya, terus apa namanya fungsinya juga nih Pak. Oh, bagaimana antusias masyarakat mengenai posko pemilu di Kejaksaan Negeri ini? Ya, jadi kemarin ada beberapa juga kita dialogkan dari ada beberapa yang tanya tahapan pemilu. Jadi ada di Instagram kita dikasih apa kan, ada beberapa yang tanya ini sekarang tahapannya apa Pak gitu kan. Baru sampai mana ya? Sampai mana sih? Kalau udah ada yang kampanye gimana Pak? Begitu ya kan, nanya begitu. Ya sekedar bertanya sih, cuma kita ya jelaskan secara ini. Ya jadwalnya sekarang ya baru penetapan ini. Kampanye masih di bulan 2023 ya, di tahapannya begitu. Jadi kan memang masih lama ya Pak ya, masih 2024. Jadi mungkin masyarakat belum terlalu aware juga gitu kan. Kan masih lama, pemilu masih lama. Jadi gegap gembitanya dan kalau sudah mendekati ya Pak ya. Baik, untuk upaya yang sudah dilakukan mungkin? Ya, upaya untuk kita mengoptimalkan posko pemilu ya, dari salah satunya yang menyiapkan standar baru Pak. Posko seperti yang kita juga ada posko kayak penerimaan waktu. Hampir sama, kita juga ada punya posko, jadi kita siapkan standar bakunya bagaimana ininya di posko kami sendiri. Posko kami ada di kantor di Kejaksaan Negeri Kudus, tepatnya letaknya di situ. Ada nomor alpakanya juga kalau ada yang mau secara cepat via WA nantinya. Terus upaya selanjutnya yang melakukan studi banding, kita lihat juga di Kejaksaan Negeri yang lain, kalau nggak di instansi yang lain yang ada juga yang posko pemilunya gitu kan. Terus menyiapkan yang jelas, kita menyiapkan SDM-nya karena sekarang dunia penuh dengan IT ya kan, teknologi. Kita menyiapkan beberapa pegawai yang memang kemampuan IT-nya kami rasa mumpuni di Kejaksaan Negeri Kudus untuk ya maksudnya semua Facebook apa Instagram yang terkait dengan pemilu nantinya apa aja itu kan. Lalu ya jelas aplikasi Labdumas, karena di posko juga kita menerima laporan pengaduan dari masyarakat terkait pelanggaran pemilu nantinya itu buat jelas ya, kalau di posko ya harus ada kelengkapannya, kami siapkan semua begitu Pak ya, untuk optimalisasinya posko pemilu di Kejaksaan Negeri Kudus. Oke, baik. Juga melakukan monitoring pastinya ya Pak. Pasti ya. Mungkin. Baik, Pak Bagus, silakan ingin menambahkan mungkin. Mungkin selama ini apakah sudah ada Mas dari masyarakat tentang tahapan pemilu ini? Sebagaimana yang diinformasikan oleh Pak Kepala Seksi Intelijen Kejaksaan Negeri Kudus, Pak Arga, bahwasanya kami membuka pintu lebar mengenai adanya informasi atau aduan dari masyarakat, khususnya masyarakat Kudus, adanya potensi pelanggaran, ada potensi kecurangan dalam proses penyelenggaraan pemilu. Maka dari itu kami membuka kanal seperti sosial media, Facebook, YouTube, terus ada khusus nomor HP yang dimiliki Kejaksaan Negeri Kudus dalam menerima informasi dari warga masyarakat Kudus. Tentunya yang paling mendasar adalah tempat secara khusus posko pemilu ini ada di kantor Kejaksaan Negeri Kudus. Monggo Kang Mas Bayu yang ada di wilayah Kabupaten Kudus, andai kata nanti ada informasi terkait penyelenggaraan pelanggaran
tindak pidana pemilu dan lain sebagainya, monggo cepat-cepat dilaporkan. Seperti halnya contoh netralitas ASN, terus money politik dan lain sebagainya. Oke. Biasanya nih Pak ya, pernah ada aduan masyarakat mungkin seputar pemilu 2024 ini? Iya, posko ini kemarin kan baru launching. Untuk sementara ini kami belum menerima informasi tersebut dan tidak menutup kemungkinan nanti sampai hari hanya potensi-potensi atau informasi yang ada disampaikan kepada kami kemungkinan ada itu. Dan harapannya kami berharap di wilayah Kabupaten Kudus ini zero pelanggaran. Amin. Amin. Semoga saja tidak ada ya Pak ya. Amin. Baik, dengan segala upaya yang telah dilaksanakan ya, yang sudah diupayakan oleh Kejaksaan Negeri, apakah ada kendala yang terjadi di lapangan ya Pak? Silakan. Iya. Biasanya berkaitan dengan kegiatan, tentunya kan ada biasa ada hambatan atau tantangan atau kendala sebagai macamnya. Bahwa kami sudah berusaha untuk menanggulangi hal tersebut dengan berbagai cara yang telah disampaikan tadi oleh Pak Kasih Intelijen, seperti halnya studi banding atau studi tiru di wilayah kabupaten lain atau kejaksaan negeri yang lain. Bagaimana sih cara-cara atau melakukan penanganan terhadap hambatan atau kendala ini? Nah, kami berusaha untuk mencari informasi tersebut. Kami inventarisir supaya nanti hambatan atau kendala tersebut dapat terselesaikan gitu. Mencari solusinya ya. Baik, untuk Mas Bayu ingin bertanya, silahkan jika masih belum via telepon 5349 Boleh kita menuju ke pertanyaan dulu Ya, Pak? silakan. Baik, kali ini dari Ibu Tami nih. Selamat pagi Ibu Tami. Ibu Tami ini bertanya, di mana saja posko pemilu dari Kejari Kudus bisa dihubungi? Apakah ketika masyarakat mengadu pasti akan mendapatkan tanggapan dan segera ditindaklanjuti? Ya, terima kasih Bu Tami. Terima Jadi kasih sekali seperti tadi pertanyaannya, sudah dijelaskan itu, jadi posko pemilu di Kejaksaan Negeri Kudus itu adanya di kantor Kejaksaan Negeri Kudus. Jadi kalau kita lewat jalan Sudirman ya, nama kantor kita Sudirman itu ada neon box, nanti posko pemilu 2024 di situ. Silakan masuk aja, begitu. Silakan masuk aja, Pak. Saya mau ke posko pemilu, gitu kan? Mau nanya-nanya. Nanti ada beberapa petugas di sana yang sudah siap di posko pemilu. Gitu. Jadi letaknya itu kalau di Kabupaten Kudus ya di posko pemilu Kejaksaan Negeri Kudus adanya di kantor Kejaksaan Negeri Kudus. Mungkin ini yang dimaksud posko pemilu selain di Kajari mungkin Pak nih? Di Kajari, kalau di tempat lain ya mungkin di Gakumdu ya. Penyelenggara pemilu, ada KPU, ada Bawaslu. Oke, baik. Pastinya mendapatkan tanggapan segera ya Pak, dan Iya. segera ditindaklanjuti juga pastinya. Mungkin. Oke, betul sekali. Itu pun kalau misalkan pengen lebih cepat, ada kita Halo Kajari di nomor 0811 2583 338 ya. 338 itu Halo Pak Kajari. Silakan semua lablu, semua aduan bisa dilewatkan di WA situ dengan mencantumkan identitas. Identitas pasti. Di KTP, jadi yang untuk mempermudah kita juga sih. Gitu. Jadi bukan main-main dalam laporan masyarakat ini ya Pak ya. Ya. Jadi memang sudah diberikan sarana juga untuk Ya. masyarakat memberikan aduannya, entah itu tentang pemilu nanti atau mungkin yang masih bingung tahapannya, ya kan ya Mas Bayu. Baik, untuk Anda yang masih belum bertanya nih, dan pastinya kita masih banyak ya yang akan dibahas nanti ya Pak Ya. ya. Jadi kita jeda dulu, dan jika masih tunggu kebersamaan Anda yang ingin bertanya via WA juga boleh, Mas Bayu seperti Mbak Tami tadi di 0858386788. Pastinya kita masih di talk show bersama Kejaksaan Negeri Kudus. Jaksa menyapa sahabat kita semua. Kita juga masih bersama Pak Arga dan Bapak Bagus ya Pak ya. Baik, kita menuju ke pertanyaan mungkin yang sudah masuk di WA Radio Suara Kudus. Ya. Kali ini ada dari Ibu Ani nih.
Ibu Ani ingin bertanya, apa pendapat Bapak seputar money politik yang selalu terjadi menjelang pemilu? Dan bukankah itu bukan rahasia publik lagi? Terus apa upaya yang bisa dilakukan? Karena Pak Agus atau Pak Arga? Terima kasih atas pertanyaannya. Tadi ada pertanyaan terkait money politik ya. Pengalaman sebelumnya bahwasanya selenggaranya pemilu ini tidak terlepas dari adanya kampanye hitam, black campaign, terus ada money politik dan lain sebagainya. Itulah cara-cara dari para kontestan, baik dari caleg atau dari yang ingin maju dalam kontes pemilihan pilkada dan lain sebagainya. Maka dari itu hadirnya kami kejaksaan di tengah-tengah masyarakat menjawab tantangan permasalahan yang ada yang terkait dengan pelanggaran maupun kecurangan. Upaya-upaya yang dilakukan aparat penegak hukum khususnya kejaksaan dengan membentuk posko pemilu dan tergabung dalam sentra penegakan hukum terpadu atau Gakumdu bertujuan untuk meminimalisir adanya potensi pelanggaran tindak pidana tersebut. Kami menghimbau atau memberikan edukasi kepada warga masyarakat khususnya di wilayah Kabupaten Kudus bahwasanya nantilah dari para pemilih ini pandai-pandailah memilih salah satu calon atau caleg atau lain sebagainya. Pilihan boleh beda, namun kita semua tetap NKRI, gitu ya. Baik. Ya, pertanyaan yang bagus dari Bu Ani ya, money politik. Emang kita setiap ada pemilu pasti kita dengar ya, money politik. Bagi-bagi uang untuk gini ya. Nah, terkait itu memang mungkin di tempat-tempat lain karena saya di Kudus baru aja pemilu tahun kemarin ada, cuman memang banyak yang memberikan informasi terkait money politik, kita juga sering dengar. Itu tadi ketika kita menerima laporan masyarakat, biasakan money politik itu secara cepat, biasanya malam apa subuh gitu, begitu. Kan? Biasanya malam dia ini kalau nggak subuh informasi yang kami terima serangan fajar serangan subuh ya. Subuh. Nah itu biasanya yang melapor itu tidak menyertakan apa ya bukti lah salah satu gitu ya kan apa itu gitu. Pak cuma informasi aja begitu. Pak ini ada money politik di sini. Nah cuman alangkah bagusnya, alangkah baiknya ketika ada terjadi kegiatan yang dianggap money politik itu divideokan atau difoto baru dikirimkan kepada kami. Nggak jadi dikasih dong Pak nanti Pak. Malah bagus. Oh gitu. Ya, peran serta masyarakat. Betul. Pemilu yang bersih dan clear gitu. Betul sekali. Gitu. Oke baik. Iya. Semoga menjawab ya pertanyaan dari Bu Ani. Berikutnya kali ini ada dari Bu Eri yang ada di Dawe. Ya. Selamat pagi Radio Suara Kudus. Setahu saya untuk pengawasan pemilu dan pelaporan kecurangan pemilu sudah ada Bawaslu. Untuk pelaporan masyarakat, kenapa Kejaksaan juga membuat pos pengaduan? Apa nanti tidak tumpang tindih tadi ya dengan instansi terkait pemilu seperti Bawaslu dan Panwaslu? Ya, tadi di awal udah kami sampaikan sebenarnya nggak tumpang tindih. Jadi memang ada posko pemilu di satu sisi ini kami merangkum semua data-data. Di satu sisi kita meminimalisir hati-hati. Jadi kita usahakan pencegahan terlebih dahulu. Begitu ketika ada informasi yang masuk ke kami, kita akan segera tidak lanjutin. Misalkan ada Pak, ini ada informasi mau money politik nih di sini, nggak usah ada. Kita akan langsung ke titiknya, nggak usah money politik gitu kan. Begitu. Jadi nggak tumpang tindih pun kalau ada laporan pengaduan masyarakat kami tetap akan tidak lanjut dengan Polda Tarumpah kan. Nah itu seperti yang kami sampaikan di awal tadi, ketika kita lihat oh ini ada pelanggaran pemilu, kita akan serahkan ke Gakumdu yang ada ininya. Jadi tidak di kami langsung. Jadi kita berusaha membantu peran pengawas pemilu yang lain untuk mensukseskan pemilu ini, gitu kan. Kalau kita cuma mengharapkan satu atau seperti korupsi kan kita bilang. Udah banyak lembaga penegak, cuman ya masih banyak juga korupsi. Betul sekali. Seperti support system ya Pak ya mungkin ya. Baik, untuk Anda yang ingin bertanya via telepon silahkan
di 434.900 kan Mas Bayu. Lagi pertanyaan boleh ya Pak ya? Boleh. Oke, kita angkat dulu yang satu ini. Selamat siang. Selamat siang, suara kudus. Selamat siang. Dari Mukti. Iya. Ya. Baik. Kembali ya Mbak Mukti, terima kasih. Sarannya Syukur sangat bangun ya. Kayaknya jujur ya Pak itu ya Pak ya. Oke, baik. Ada lagi kali ini dari Bowo yang ada di Bae. Apa saja sih syarat untuk menjadi pelapor? Atau masyarakat umum bisa saja langsung melapor atau bagaimana Pak? Bisa, peran serta masyarakat. Mas siapa tadi? Mas Bowo. Bowo ya. Bisa silakan datang ke kantor, kita juga menerima secara lisan, nanti kita data terimanya. Yang jelas kalau di kami yang kami perlukan adalah identitas pelapornya dulu. Tenang, rahasia pelapor akan kami jaga. Maksudnya tujuannya kami perlu pelapor ini biar kami tahu maksudnya. Ketika cuma ada surat kali yang masuk kan kita nggak tahu apa maksudnya pelaporan ini. Ketika kita menemui pelapornya kita baca maksudnya yang mana, titiknya yang mana. Ini Pak. Jadi kami juga bisa langsung tahu ini permasalahannya begitu. Baik. Bisa siapa aja, monggo silakan. Oke, baik. Satu pertanyaan lagi Pak ya. Kali ini dari Mas Riza yang ada di Kudus Kota. Masyarakat sering bingung nih Pak membedakan antara pelanggaran dan bukan pelanggaran, kecurangan dan bukan kecurangan pemilu. Dan selama ini juga bila dilaporkan masyarakat takut adanya ancaman dari pihak yang dilaporkan. Ya. Jadi apakah pos kejaksaan ini akan menjamin tadi keamanan sang pelapor? Mungkin takut juga untuk melapor ya Pak ya. Ya. Baik, tadi sudah dijawab oleh Pak Arga ya Pak ya. Nah, dari serangkaian tadi pertanyaan yang sudah diberikan oleh pendengar Radio Suara Kudus, terima kasih untuk Mas Bayu. Mungkin yang ingin bertanya masih ada waktu. Dan apakah ada apa ya namanya semacam grade ataupun bisa dibilang posko di Kajari ini sukses apabila ada grade-nya nggak sih Pak? Ya, jadi optimalnya posko pemilu di Kejaksaan ini ya ada beberapa ini sih Pak. Salah satunya ya pelanggaran pada setiap tahapan pemilu itu berkurang dari tahun sebelumnya. Gitu, ya kan? Kalau perlu ya sama sekali nggak ada pelanggaran. Ya kan? Semoga. Terus jumlah perkara jelas kalau pelanggaran menurut jumlah perkara pasti menurun, ya kan? Kalau jumlah perkara menurun, kita harapkan jumlah laku juga menurun. Betul, ya kan? betul. Terus ya kalau jumlah laku menurun ya berarti kesadaran masyarakat juga meningkat. Kesadaran semuanya ya, baik yang ikut pemilu ataupun masyarakat yang pada umumnya juga meningkat. Gitu, ya. Kesadaran hukum ini tidak, kita harus tingkatkan kayak tadi. Kita takut kalau ada ancaman, tenang, pelapor akan selalu kami rahasiakan, akan terbuka gitu. Oke, mungkin Pak Usi menambahkan tentang bisa dibilang berhasil nih posko Kajari ini berhasil apabila apa nih Pak? Tadi Pak Aga sudah memberikan beberapa poinnya. Silakan. Justru pembentukan posko pemilu yang ada di Kejaksaan Negeri Kudus ini dalam rangka sinergitas koordinasi antara penyelenggara pemilu, KPU, Bawaslu, khususnya sentra penegakan hukum terpadu. Sentra penegakan hukum terpadu ini tidak terlepas dari pembentukan posko pemilu yang ada di Kejaksaan Negeri Kudus. Harapan kita semuanya, situasi kondisi keamanan di wilayah Kabupaten Kudus nantinya sangat aman dan nyaman. Dengan output keberhasilan nanti para pemilih ini dapat memilih dalam penyelenggara, dapat bersikap jujur, adil, dan lain sebagainya. Gitu.
Oke, baik. Semoga saja tercapai ya Pak ya. Amin. Amin, amin. Baik Kang Mas, baik kita jeda sejenak. Untuk Anda yang masih ingin bertanya silakan, masih ada waktu. Masih dekat tunggu via telepon, WA, Telegram, Radio Suara Kudus, dan tetap bersama Radio Suara Kudus di Talk Show bersama Kejaksaan Negeri Kudus. Kita akan kembali setelah jeda berikut ini. Jaksa menyapa sahabat kita semua. Untuk teman-teman Suara Kudus, Radio Kudus masih di Talk Show bersama Kejaksaan Negeri Kudus, masih juga bersama Bapak Arga Malamba selaku Bapak Seksi Intelijen dan Bapak Bagus Ahmad selaku Jaksa Fungsional. Nah, kalau Mbak Ius, seru sekali kan ya pembahasan di Talk Show kali ini seputar posko pemilu ya di Kejari Kudus dan pastinya untuk mensukseskan pemilu 2024. Kali ini kita sudah berada di sesi terakhir Pak Arga dan Pak Bagus. Mungkin ada closing statement yang ingin diberikan kepada masyarakat atau pendengar Radio Suara Kudus. Silakan Bapak Bagus atau Pak Arga terlebih dahulu. Terima kasih pada Kang Mas dan Mbak Yu yang ada di wilayah Kabupaten Kudus dan sekitarnya. Kami Kejaksaan Negeri Kudus menghimbau kepada warga masyarakat untuk nantinya menggunakan hak pilihnya secara cerdas, menentukan nanti pilihannya. Karena apa? Suatu pilihan nanti akan menentukan masa depan bangsa dan negara ini, siapa pemimpinnya. Maka dari itu peran serta dari masyarakat kami harapkan, dan yang paling utama hindarilah adanya suatu pelanggaran. Nah, maka dari itu nanti akan menciptakan kondisi di Kabupaten Kudus ini yang kondisi kondusif, yang aman dan nyaman, serta guyup rukun dalam maju berkembangnya suksesnya Kota Kudus ini. Terima kasih Pak Bagus. Ya, terima kasih. Ini seputar pemilu ini ya Pak ya? Pemilu ya, Ya. ya kami ya harapan dari kami ya dengan adanya posko pemilu di Kejaksaan Negeri Kudus ya, mudah-mudahan di pemilu 2024 nanti dapat paling tidak meminimalisir pelanggaran pemilu. Harapan yang lebih besar ya tidak ada pelanggaran sama sekali. Di satu sisi posko pemilu seperti yang saya sampaikan tadi bisa menerima laporan pengaduan masyarakat terkait apapun pelanggaran pemilu itu bisa disampaikan di anggota jaring nomor 08112583338. Kamu nggak bisa di FB, IG atau Twitter @Kejaksaan Negeri Kudus, Kejari Kudus. Jadi Bapak, Ibu, Mbak Yu, Mas dan Mbak Yu ya, Mas dan Mbak Yu, jangan khawatir, pelapor akan kami rahasiakan. Yang jelas identitasnya harus lengkap untuk memudahkan kami juga, begitu. Oke, baik. Dan masyarakat diimbau untuk jangan takut ya melaporkan ketika ada pelanggaran serta pemilu ataupun belum tahu tahapan atau sekarang lagi masuk ke tahapan mana nih. Jangan lalu-lalu tuh datang ke posko pemilu di Kejaksaan Negeri Kudus. Pastinya sangat welcome dan identitas dirahasiakan ya Pak. Terjamin pokoknya. Baik, Kang Mas Bayu, nggak kerasa selesai sudah talk show pagi hari ini dengan tema optimalisasi pembentukan posko pemilu kejaksaan guna meminimalisasi AGHT pada tahapan pemilu dalam rangka mensukseskan pemilu 2024. Terima kasih untuk Pak Arga dan Pak Bagus Terima kasih. yang sudah memberikan informasi kepada masyarakat dan semakin tahu ya tentang posko pemilu di Kejari ini. Semoga saja kedepannya minim lah untuk pelanggaran ya Pak ya. Amin dan sukses pastinya pemilu 2024. Amin. Baik, terima kasih. Semoga kita bertemu di lain kesempatan Pak ya. Oh pasti. Amin. Baik, terima kasih untuk Mas yang sudah bergabung di talk show siang hari ini. Anda bisa lanjut ke acara berikutnya di jam Suara Kudus. Lika pamit, selamat pagi, selamat siang, selamat melanjutkan aktivitas Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jaksa menyapa sahabat kita semua.